Tuhan yang senantiasa menuntun kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintah daerah sesuai amanat tugas-tugas konstitusional yang dilaksanakan hingga saat ini dan kini memasuki tahun terakhir RPJMD 2018-2023. Penyelenggaraan pemerintah periode 5 tahun ini diawali dengan optimisme bahwa lompatan besar akan dibuat dan bahwa NTT akan mampu berdiri kencang, mengejar ketertinggalan, lalu berdiri sejajar dan atau bahkan di depan dalam derap pembangunan bersama daerah lain. Pada masa sidang ini, pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sebagai bagian dari siklus 5 tahun periode RPJMD yang akan segera berakhir pada tahun 2023 ini. Laporan pertanggungjawaban ini sekaligus juga menggambarkan prospek pencapaian target-target RPJMD menjelang berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur. Apakah janji itu terrealisasi? Seberapa kencang NTT berlari? Seberapa tinggi lompatan yang dibuat? Bagaimana posisi NTT dibanding daerah lain? Urutan kemajuan pembangunan, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2002 ini menjadi gambaran tentang sukses atau gagalnya pemerintah provinsi NTT mencapai target RPJMD 5 tahunan. Sidang paripurna yang terhormat, memperhatikan nota pengantar gubernur terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 Risalah LHP BPK RI atas laporan Dewan Pemerintah Provinsi NTT, pemenangan umum fraksi dan tanggapan gubernur atas pemenangan umum dimaksud serta laporan Badan Anggaran DPRD NTT fraksi Gerindra menyampaikan pendapat akhir atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTT tahun anggaran 2002 sebagai berikut. 1. Merujuk pada kajian Bappenas tahun 2023, Provinsi NTT masih belum mencapai target RPJMD 2018-2023, terutama indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Kajian Bappenas yang disampaikan pada Musrenbang 2023 lalu perlu dijadikan rujukan untuk mengejar target yang sebelum tercapai pada tahun anggaran 2022 untuk dipercepat pencapaiannya pada tahun anggaran 2023 yang merupakan tahun terakhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur. 2. Persentase penduduk miskin di NTT dikatakan mengalami penurunan dari 20,44% pada September 2021 menjadi 20,05% pada tahun 2022 dalam kurung nota pengantar gubernur menggunakan data BPS Maret 2022 atau kami jadi 20,23% dalam kurung data BPS September 2022. Pada titik ini, fraksi berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi dan disorientasi penggunaan data BPS. Perbandingan semestinya Y-o-Y, year of years, sehingga semestinya data yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan tahun 2022 semestinya digunakan data September 2002, bukannya data bulan Maret 2002 dibandingkan dengan data bulan September 2001. 3. Meski mengalami sedikit penurunan, namun angka kemiskinan ini masih sangat jauh dari rata-rata nasional September 2022 pada posisi 9,54%. Sampai dengan akhir tahun 2002, Provinsi NTT juga masih menempati posisi provinsi termiskin ketiga di Indonesia setelah Papua dalam kurun 26,80% dan Papua Barat 21,43%. Catatan kritis lain terkait kemiskinan antara lain. Pertama, pada kurun waktu Maret sampai dengan September 2002, Provinsi NTT mengalami penambahan angka kemiskinan dari 20,05% menjadi 20,23%. Bertambahnya penduduk miskin dalam kurun waktu 6 bulan
pada tahun yang sama di NTT terjadi baik di pedesaan naik 9% maupun di perkotaan naik menjadi 24,11%. Kedua, jumlah penduduk miskin di NTT per September 2022 sebanyak 1,15 juta orang mengalami peningkatan dan atau penambahan sebanyak 2,9 ribuan orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ketiga, BPS juga menyebut bahwa NTT adalah salah satu dari 9 provinsi yang gagal menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan dibandingkan dengan 25 provinsi lain yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Empat, fraksi Gerindra memahami bahwa pelaksanaan APBD tahun 2002 masih dalam situasi pemulihan ekonomi. Bisnis memang tidak serta-merta kembali ke kondisi seperti sebelum pandemi. Namun tren pertumbuhan ekonomi yang di NTT perlu terus dipertahankan dengan memanfaatkan berbagai momentum, khususnya KTT ASEAN 2022 yang baru saja berlangsung di Labuan Bajo. 2003, sorry. 5. Belajar dari Labuan Bajo Event, maka NTT perlu menciptakan sukses sebagai penyelenggara event-event nasional dan multinasional. Karena itu, fraksi Gerindra meminta agar persiapan menuju NTT tuan rumah PON 2028 perlu segera dilakukan dengan sebaik mungkin. Dibanding gemerlap KTT ASEAN Labuan Bajo, banyak untold story yang tidak muncul di ruang publik, namun penting untuk menjadi masukan seperti ketersediaan transportasi publik, akomodasi, kebersihan, dan lain-lain. 6. Target pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar 2,1 triliun rupiah masih sangat jauh dari proyeksi pendapatan pada RPJMD 2018-2023. Meskipun target sudah sangat rendah dibandingkan proyeksi RPJMD, namun pencapaiannya pun jauh dari target, yaitu 21,48% atau 1,908 sekian triliun rupiah. 7. Tidak tercapainya target PDS terjadi pada saat beban APBD NTT sangat besar, antara lain untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman PEN, pembentukan dana cadangan Pilgub 2024, penyertaan modal daerah, pengangkatan dan pembayaran penghasilan pegawai P3K, dan lain-lain. Karena itu, fraksi Gerindra meminta dan mendukung berbagai upaya pemerintah untuk menambah PAD. Samsat Online telah bekerja sangat keras dan perlu mendapat dukungan lebih besar terkait penambahan dan peningkatan kapasitas SDM serta berbagai infrastruktur penunjang. 8. Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah memperhatikan rekomendasi Badan Anggaran DPD NTT terkait kinerja BUMD Bank NTT yang selama ini menjadi andalan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinilai lebih tinggi biaya operasional dibanding pendapatan dan dividen. Terkait catatan Badan Anggaran bahwa sedang ada masalah-masalah menjadi sorotan publik, fraksi Gerindra minta agar aparat penegak hukum dapat melakukan tugas dan fungsinya jika didapati ada masalah-masalah dimaksud terdapat pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum sudah pasti akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara dan lembaga negara, termasuk lembaga keuangan. 9. Rekomendasi Badan Anggaran terkait BUMD lainnya seperti PT Pulau Bambora juga perlu diperhatikan dengan serius. Jika dalam kerugian-kerugian yang dialami oleh BUMD dimaksud terdapat pelanggaran hukum, maka diharapkan aparat penegak hukum agar tidak segan-segan melakukan tugas dan fungsinya. Jika kerugian dimaksud karena aspek manajemen, maka pemerintah harus bertanggung jawab. Belajarlah dari pemerintah pusat yang tidak segan-segan melakukan restrukturisasi dan atau bahkan pembubaran BUMN agar BUMN yang ada adalah BUMN yang terpercaya. 10. Terkait PT Jamkrida NTT, fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah merealisasikan penyertaan modal daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida NTT, di mana pada pasal 5 huruf F diamanatkan bahwa pada tahun 2002
pemerintah mengalokasikan tambahan penyertaan modal sebesar 25 miliar rupiah. Namun hingga saat ini baru tambah 4 miliar rupiah, sehingga masih tersisa 21 miliar rupiah. Kondisi ini berdampak pada kemampuan maksimum penjaminan yang dapat dilakukan oleh Jamkrida NTT yang berpotensi melanggar aturan OJK. 11. Fraksi Gerindra memandang perlu untuk menguatkan penyertaan modal pada PT Jamkrida NTT dengan mengkonversi aset daerah dalam kurung lahan yang sementara ini digunakan dengan status sewa menjadi bagian dari penyertaan modal pada PT Jamkrida NTT untuk meningkatkan kapasitas penjaminan Jamkrida sekaligus sebagai salah satu upaya peningkatan PAD Provinsi NTT. 12. Fraksi Gerindra sampai saat ini masih belum bisa menilai seberapa sukses program andalan pemerintah Provinsi NTT di bidang pertanian peternakan, yaitu TJPS. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini pemerintah belum memberikan data atau informasi sebaran program TJPS. Fraksi Gerindra memahami bahwa program ini mengintegrasikan program Provinsi Jagung, Provinsi Ternak yang menjadi program unggulan pemerintah sebelumnya dengan pengembangan pada aspek kemitraan bersama dengan perbankan dan kewirausahaan. Pembangunan harus didesain untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangannya. Tanggapan Gubernur pada masa persidangan yang lalu belum menjawab pertanyaan fraksi tentang sebaran TJPS seluas total 9.000 hektar di kecamatan-kecamatan di masing-masing kabupaten NTT. Fraksi Gerindra berharap agar penjelasan ini dapat diberikan melalui Komisi 2 DPRD NTT. Data dan informasi ini penting sebagai bahan informasi untuk kajian pembangunan pada SPJMD periode berikutnya. 13. Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah tetap on the track untuk memastikan modal inti Bank NTT bisa mencapai 3 triliun pada batas waktu yang sudah ditetapkan. Bank NTT adalah milik kita bersama. Kepemilikan ini harus kita jaga dengan segala daya. Untuk itu, fraksi mendukung pengalihan 50% dari total dividen menjadi tambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT. Fraksi juga siap mendukung upaya legislasi untuk memberi landasan hukum terhadap tambahan penyertaan modal daerah ini. Tambahan penyertaan modal daerah pada Bank NTT juga harus menjadi komitmen bersama pemerintah kabupaten kota NTT sebagai pemegang saham pada PT Bank NTT. 14. Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan dana insentif daerah atas berbagai prestasi yang ditorehkan oleh Provinsi NTT seperti mempertahankan status wajar tanpa pengecualian dalam kurun WTP 8 kali berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah provinsi. Sidang paripurna yang terhormat. Demikian pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dengan ini fraksi Gerindra menyatakan menerima untuk ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku sebagai bagian dan tidak terpisah dari sikap fraksi Gerindra sesuai catatan-catatan fraksi Gerindra sebagaimana diuraikan sebelumnya untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti.